Salawatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamni wa min ummah bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat serta pemirsa tercinta Cahaya Hati iNews dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha daripada Allah. Tema kita hari ini sangat indah, yang mana garis besarnya berbicara tentang masalah pernikahan. Ibu bapak hadirin hadirat nanti akan dijelaskan oleh para guru, tapi di antara intinya orang yang ingin menikah dan berkeluarga harus dia mempersiapkan hati dan niatnya. Betul. Yang pertama karena Allah, menjaga daripada maksiat, melindungi mata daripada dosa, dan semoga terlahir anak cucu keturunan yang soleh dan solehah yang bisa kita banggakan di dunia dan bermanfaat untuk kita nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah adalah impian setiap orang yang beriman. Betul? Ada enggak yang enggak ingin menikah? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mau menikah, yang benci pernikahan, maka dia bukanlah golonganku. Para pemirsa iNews dimanapun berada, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bersama-sama guru kita mengurai kenapa nikah itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan harus diamalkan oleh orang-orang yang beriman. Karena tazawwaju, menikahlah, fa inna fiha nisful iman, karena dalam pernikahan itu ada separuh dari keimanan kita. Wattaqullaha fima baqiya, separuh dari pernikahan yang sudah kita peroleh dari kesempurnaan iman itu, sisanya tinggal kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menikah lalu dia bertakwa kepada Allah, dia jaga iman Islamnya, dia taat kepada suaminya, dia cinta kepada istrinya, dan dia maslahat untuk masyarakat dan umatnya, maka sungguh kesempurnaan iman,
telah diperolehnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pernikahan kita masing-masing dan semakin Allah karuniakan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews Cahaya Hati di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menyatakan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Ternyata yang ada di muka bumi ini semuanya kawin. Siapa aja? Mimma tumbitul ard. Pertama dari tumbuh-tumbuhan. Ternyata pepohonan, tumbuh-tumbuhan kawin juga. Maka jangan heran, ada pondondong laki, ada pondondong perempuan. Ada poninjo laki, ada poninjo perempuan. Biasanya poninjo laki yang kuntilanak rada banyak. Siapa lagi yang menikah? Ada pasangannya wa min anfusihim, dari jenis diri kita sendiri manusia. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau ada laki demen laki itu PA. Perempuan demen perempuan itu udah nggak wajar, ya Bu? Ya Bu? Masa baud diadu sama baud? Siapa lagi yang nikah? Wa mimma la ya'lamun. Siapa orang-orang yang tidak kita ketahui? Siapa itu? Ternyata yang gaib juga kawin juga. Wa mimma la ya'lamun, yang enggak ketahuan. Maka ada setan laki, ada setan perempuan, ada jin laki, ada jin perempuan. Makanya insya Allah nikah menyempurnakan sebagian agama kita. Kita akan bahas di sini. Insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan berumah tangga. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita di Masjid Jami Hidayatul Arifin, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Cahaya Hati Indonesia dihadiri, dibersamai oleh 3 guru yang di awal tadi sudah memberikan sedikit temanya tentang pernikahan. Yang pertama ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Ustadz Muhammad Nur Hayid dan juga Ustadz Nur Fadilah. Insya Allah mereka akan berbagi ilmu, berbagi tausiah kepada kita tentang tema besar yaitu yakinkan diri, mantapkan hati menuju pernikahan. Karena memang pernikahan ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sebagai umat Islam sangat dianjurkan menikah jika sudah merasa mampu, begitu. Dan berbagai macam hal yang nanti akan mengikuti dinamika dari pernikahan kita akan bahas dan bagaimana caranya, tipsnya agar kita semakin mantap kepada calon pasangan kita, kemudian kita menikah dan memelihara pernikahan itu nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang telah hadir. Pemirsa, untuk Anda yang hobi bermain di media sosial, kami izinkan untuk bergabung di Twitter kami di @chi_inews dan juga Instagram di cahayahati_inews. Baik pemirsa yang dicintai Allah, tidak perlu berlama lagi, kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan subtema siapkan hati sebelum akad setelah jeda yang berikut ini. Saudara, alhamdulillah kita melihat di Masjidil Haram ini orang berlomba-lomba dari subuh menunggu Jumatan untuk mencapai kebaikan. Tak ada lain bagi kita hanya ingin merebut ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan ikhlas karena Allah. Itulah kunci kebahagiaan di dalam hidup kita, pasrah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita digantungkan kepada orang lain, digantungkan pada cita-cita, digantungkan pada harapan, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Apapun yang karena Allah, maka berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Mari kita berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Orang berebut, bahkan berduyun-duyun, hanya ingin mendapatkan yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu bi ni'matih al-ma'budu bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubu min 'adzabihi wa satwatihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin salatan daimatan bidawamik bagiyatan bibagaik la muntaha laha duna ilmik wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun berada, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu berbicara seputar pernikahan. Pernikahan di dalam Islam merupakan salah satu simbol agama, simbol sunnahnya Rasul. Bahkan orang yang menghindari diri dari sunnahnya Rasul di antaranya menikah, dia tidak termasuk umatnya Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Yang tidak menerima sunnahku ini yang namanya nikah, berarti dia tidak termasuk golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang pasti menginginkan yang namanya nikah, betul? Bahkan bapak dan ibu, orang yang sudah nikah saja pengen nikah lagi, katanya begitu, betul? Tapi yang dimaksud, yang diharap itu pernikahan yang macam apa? Yang diperlukan seseorang sebelum menikah, dia harus mempersiapkan batin hati ketulusannya. Ketulusan yang murni dari sanubarinya, ingin mencari ridhonya Allah dengan cara menikah. Kalau orang tujuan menikahnya ingin mencari ridhonya Allah, dia akan menutupi kekurangan daripada pasangannya. Betul? Kenapa? Yang dicari bukan hanya syahwat, yang dicari bukan hanya kecantikan, yang dicari bukan hanya keturunannya, tapi dia mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya bisa sholat berjamaah, supaya bisa punya anak cucu keturunan soleh soleha, yang nanti kalau dia meninggal dunia tidak ada orang yang mau mengenang dia apalagi mendoakannya kecuali anak cucu keturunannya. Makanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tazawwaju al-waludal wadud. Menikahlah kalian, cari wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak dan orangnya baik. Orangnya lembut, bisa mengurus anak tersebut, punya tanggung jawab. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kadang orang itu ingin mencapai suatu target tapi melupakan proses. Pengen naik duduk di atas pesawat, nggak beli tiket, bisa nggak? Pengen pergi haji, nggak ngumpulin duit, nggak setor, bisa nggak? Minimal dia kumpulin duit, minimal dia setor. Pengen sampai kepada target, jangan lupa proses. Pengen punya anak cucu keturunan soleh dan solehah, jangan lupa proses dari awalnya sebelum Anda menikah harus diperbaiki. Dikatakan apa? Ma khaba man istashara wala khaba man istakhara. Ada dikatakan tidak akan rugi orang yang hidupnya bermusyawarah. Pengen melakukan ini, dimusyawarahkan. Pengen perombakan ini, dimusyawarahin. Sampai pengen menikah juga, dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amri waja'ala baina umurihim syura. Ini orang beriman, segala perkaranya nggak bisa diambil kesimpulan dari sendiri.
Harus 2 orang, 3 orang, tanya sama ibu bapaknya, tanya sama keluarganya, tanya sama pamannya, supaya hasilnya jadi positif. Ini yang pertama, tidak rugi orang yang bermusyawarah, apalagi urusan pernikahan. Betul? Bermusyawarah dengan manusia saja nggak cukup ibu bapak. Wala khaba man istakhara. Tidak rugi juga orang yang istikharah. Pengen nikah, diistikharahin dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting apa tidak? Kita minta pendapat sama Allah, nggak cukup minta pendapat sama keluarga, minta sama Allah. Kalau memang Dia yang terbaik, ya Allah mudahkan. Terbaik untuk saya saja tidak cukup, terbaik untuk agama saya. Minta sama Allah. Kalau alamatnya, isyarahnya, bisyarahnya, baik hati kita merasa lapang setelah berdoa seperti itu, atau setelah sholat kita mendapatkan kelapangan jiwa, atau dalam tidur kita mimpi-mimpi yang indah, berarti itu isyarah daripada istikharah kita. Yang paling utama yang harus kita tanya itu siapa sebelum kita menikah? Bagi laki-laki, ibunya. A'dhamun nasi 'alal mar'ati zawjuha wa 'ala rajuli ummuh. Sebesar-besar, seutama-utamanya hak bagi para istri suaminya. Tapi bagi suami itu sendiri siapa? Siapa? Ibunya. Tanya kepada ibunya, wahai ibuku, ridho apa tidak? Saya mau menikah, saya sudah istikharah, ini wanita salihah. Demikian juga sang perempuan bertanya kepada orang tuanya, saya ada calon yang suka sama saya, orangnya begini dan begitu. Musyawarah kepada orang tua, jangan sampai orang KUA sudah datang ribut. Kenapa? Tidak ada musyawarah. Berarti perintah Allah untuk kita bermusyawarah penting apa tidak? Bagus apa tidak? Musyawarah sama-sama keluarga, musyawarah minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin, para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Setelah kita beristikharah, jauh sebelum kita bertunangan, banyak sekali orang meremehkan syariat Islam. Orang tua mempersilakan putrinya dibawa oleh calon suaminya. Silakan PDKT dulu, silakan berkenalan dulu, silakan jalan-jalan dulu. Terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Yang begitu, ya sebelum nikah sudah dibawa jalan kemana-mana. Banyak apa tidak? Demi Allah itu bukan syariat kita. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali mendekati perbuatan apapun yang arahnya ke zina. Belum halal, belum nikah, mau ta'aruf silahkan datang ke rumahnya. Orang tua mengeluarkan putrinya, menyuguhkan teh, menyuguhkan minuman. Sang calon melihat wajah dan tangannya cukup. Dibawa jalan gak boleh. Jangan sampai belum nikah, ini suami, calon suami sudah tahu seluk beluk istrinya. Baru nikah sehari udah bosan. Itu banyak saudara. Pernikahan menghabiskan ratusan juta, nikahnya cuma sebulan. Ada gak yang begitu? Banyak. Kenapa? Karena salah di langkah awalnya, prosesnya. Dia tinggalkan proses syariatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ini hidup di dunia untuk menikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Dan nikahilah wanita-wanita yang belum punya suami. Para bujang menikahlah. In yakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Innallahu wasi'un alim. Kalau mana kalian fakir, maharnya pas-pasan, kerjaan masih seadanya, takut gak bisa ngasih makan, gak usah khawatir kata Allah. Kalau caranya betul, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan kasih kekayaan dan keberkahan melalui nikah. Amin. Ada 3 saudara dalam hadis Rasul yang Allah bakal tolong. Allah selalu tolong. Salah satun haqqun 'alallahi aunahum. Dalam riwayat Imam Ahmad ada 3 orang
yang layak bagi Allah untuk menolong hambanya. 3 orang. Wajib bagi Allah menolong hambanya kata Nabi. Yang pertama, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang tujuan nikahnya supaya tidak zina, menjaga kehormatannya, menjaga agamanya, dia nikah, maka wajib bagi Allah menolong segala urusan dan kebutuhannya. Amin. Rizkinya sedikit ditambah sama Allah. Rizkinya pas-pasan diberkahi sama Allah. Hidupnya susah tapi punya anak hafidhul Quran. Punya anak hafidhah. Punya anak soleh-solehah. Punya anak cucu keturunan bermanfaat. Siapa orang paling baik ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas. Yang paling kaya bukan. Yang punya pangkat bukan. Pejabat bukan. Yang paling bermanfaat, yang paling disayang sama Allah, yang hidupnya paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Kalau kita orang tua punya anak semacam itu, bangga apa tidak? Nah, kembali kita sebelum menikah nih. Sebelum menikah, apa dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Tahu artinya, Bu? Ini wajah ibu-ibu kayaknya udah pada tahu nih. Apa kata Nabi? Wahai anak muda, menikahlah kalian. Cari jalur benar, jalur halal. Laki sama perempuan. Perempuan sama laki lah. Laki, bukan laki sama laki. Ayam jago aja ogah. Buaya tuh Bu, buaya namanya aja udah serem, buaya. Pernah nggak dengar cerita buaya laki-laki jantan kawin sama buaya laki-laki jantan juga? Nggak ada. Dia cari pasangan yang berbeda jenis. Sebaliknya perempuan dengan perempuan salah. Laki sama perempuan, perempuan sama laki lah, sama laki-laki. Nabi suruh. Apa tujuannya? 2. Ini orang yang udah menikah baru, atau nikahnya udah lama, atau yang belum nikah, atau yang mau nikah lagi. Tujuannya 2. Aghaddu lil basar. Nih. Wa ahsanu lil farji. Tujuan nikah kata Nabi yang pertama, aghaddu lil basar, menjaga mata dari zina. Zina ini ibu bapak, seluruh anggota tubuh bisa zina kata Imam Ghazali. Maaf, bukan hanya kemaluan. Tangan bisa berzina. Mata bisa berzina. Telinga bisa berzina. Kaki bisa berzina. Zina mata memandang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Apalagi zaman kita sekarang, zaman apa nih? Zaman now, zaman handphone. Orang bisa maksiat nggak perlu keluar rumah, di kamar bisa maksiat. Dia bisa buka handphonenya. Ini tujuan mata dijaga dengan cara nikah. Makanya orang yang sudah menikah masih tetap bermaksiat dengan matanya, berarti fungsi nikahnya gagal. Itu tujuan yang pertama, jaga mata dengan cara menikah. Yang kedua, ahsanu lil farji, menjaga kemaluan dari zina. Ya Allah, ibu bapak maaf nih, jangan lagi berbuat zina. Nabi melintas 2 kuburan yang sedang disiksa. Nabi berhenti dalam riwayat baca doa. Lalu meminta 2 pelepah pohon kurma yang masih basah. Ditusuk di 2 kuburan. Lalu Nabi berdoa dan jalan. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau berhenti dan membaca doa di kuburan itu? Kata Nabi, mereka berdua sedang disiksa. Saya berharap dengan pelepah pohon kurma yang masih basah itu, masih muda itu, la'allahu ayyukhaffafa malam yai basah. Selagi masih basah, mudah-mudahan bisa diringanin siksa 2 penghuni kubur. Yang satu disiksa karena hidupnya selalu mengadu domba. Yang satu lagi disiksa, innahu la yastabri'u minal baul. Yang satu disiksa karena dahulu di dunia ceboknya nggak bersih ketika kencing. Sholat ibadah bawa najis. Nauzubillahimin. Orang cebok nggak bersih, bawa najis, di kuburnya disiksa. Apalagi pelaku zina. Ya Allah. Nauzubillahimin. Nah, ini tujuan daripada nikah. Menjaga mata dari zina mata. Menjaga kemaluan daripada berperbuatan zina. Nah, mudah-mudahan
dengan tujuan yang mulia ini. Allah berkahi rumah tangga siapapun yang menikah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat, para pemirsa iNews, Cahaya Hati di mana berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu. Ya, kita ambil manfaat dari kedatangan tamu yang terhormat. Kenapa saya katakan terhormat? Karena tamu kita ini hafizah, penghafal Al-Quran. Masya Allah. Apalagi masih kecil, usianya masih 10 tahun. Ya, ananda kita, putri kita namanya Kaila. Ya, ini kedatangan tamu hafizah bernama Kaila. Kita minta agar putri kita ini Kaila ya bisa membawakan ayat Al-Quran untuk kita, walaupun 1-2 ayat. Kaila sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaila bacain untuk hadirin hadirat 1-2 ayat ya. Siap? Insyaallah siap. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Baik, itu surat apa? Az-Zariyat Az-Zariyat ayat 49. Coba sekali lagi. Wa min kulli. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran juga, amin. Ya, kita iri kalau melihat anak kecil sudah menghafal Al-Quran. Ini berapa juz hafal? Baru 21 juz. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, ini saya bilang tadi, fungsi pernikahan itu bukan hanya mendapatkan istri yang solehah, punya harta, benda yang mewah. Tapi tujuan orang menikah itu bisa melahirkan putra putri yang dibanggakan dan membanggakan kita. Betul. Ini hafal 21 juz ya. Kita juz amma aja masih endet-endetan saudara. Apa tadi surat Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, wa min kulli syai'in, dan dari segala sesuatu yang hidup berarti. Khalaqna, kuciptakan, zawjaini, berpasang-pasangan. Tadi kita dengar dari Ustaz Tile apa? Tumbuh-tumbuhan pun kawin. Betul? Ada bumi, ada langit. Ada surga, ada malam, ada siang, semua berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ya. La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat, sadar. Ya, inilah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba baca satu lagi ayat Al-Qur'an surat An-Nahl. Ya, An-Nahl ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Masya Allah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Hafizah panjang umurnya, ya, sehat badannya,
murah rizkinya. Dan mudah-mudahan bisa melanjutkan hafalan sisa 9 juz lagi ya. Dan semoga bisa menjadi motivasi untuk putra-putri kita dan untuk diri kita sendiri. Ini ananda kita, putri kita Kaila membacakan surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian semua dari golongan kita ini azwaja, berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dari pasangan-pasangan yang halalan thayyibah ini ja'ala lakum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan min azwajikum banin, keturunan. Ada banin, anak-anak laki-laki. Wa hafadatan, cucu dari anak laki-laki. Ya, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Siapa yang anugerahkan itu? Allah. Kita ini setiap kita yang hadir punya nama, betul? Punya bin enggak? Punya bin enggak? Semua punya bin. Siapa yang hadiahkan itu? Allah. Wa ja'alakum min azwajikum banin wa hafadatan. Inilah hadiah dari Allah. At-tazwiju barakatun wal waladu rahmatun. Kata Nabi, pernikahan itu mendatangkan berkah. Kalau sampai melalui nikah itu punya anak, anak itu adalah rahmat. Fa'akrimu auladakum. Kata Nabi, kalau kalian sudah punya anak laki perempuan, bikin anak itu jadi orang terhormat. Fa'innama karamatal auladi ibadatun. Karena bikin anak kita jadi orang-orang terhormat itu nilai ibadah di sisi Allah. Saya punya anak, saya latih baca Al-Quran sampai menghafal Al-Quran. Walaupun saya tidak hafal, saya dicatat ibadah sama Allah SWT. Ya, apa dikatakan? Warazaqakum minat thayyibat, dan Allah kasih rizki yang halal. Subhanallah. Jangan lagi manusia, semut di tengah malam yang gelap, di bawah batu yang besar, dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apalagi tujuan nikahnya untuk menjaga kehormatan dirinya, maka wajib bagi Allah akan melancarkan dan meluaskan rizkinya. Amin. Ya, apa? Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahum yakfurun. Apakah mereka dengan yang batil itu yu'minun, percaya? Maaf, sama patung yang dibuat dengan tangannya mereka percaya. Wa bi ni'matillahum yakfurun. Sementara dengan nikmat daripada Allah mereka kufur. Nauzubillahi min dzalik, ya. Oleh karena itu ibu bapak, mudah-mudahan bacaan Al-Quran dan arti Al-Quran yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih Kaila. Ya, mudah-mudahan bacaan Al-Qurannya bernilai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doakan semua para pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan putra-putrinya bisa mendapatkan anugerah, bisa menghafal Al-Quran juga seperti Kaila. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi dengan subtema siapkan hati dalam pernikahan. Ada 3 hal yang saya catat adalah bermusyawarah untuk menikah, sebelum menikah, kemudian beristikharah atas pilihan yang kita tetapkan, dan tentunya adalah sebelum itu semua terjadi kita harus berta'aruf, berkenalan dengan calon istri atau suami kita, namun bukan bertunangan atau berpacaran. Karena berkenalan, berta'aruf dalam Islam ada tata caranya. Bagaimana Rasulullah, agama sudah mencontohkan agar kita menjauhi zina, wala taqrabuz zina. Dan terima kasih juga untuk Ananda Kaila yang luar biasa yang sudah hafal 21 juz dan termasuk dalam 8 besar hafid Indonesia. Kita berharap mudah-mudahan putra-putri kita menjadi hafid dan hafidah juga. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Nur Hayyid yang akan menyampaikan subtema godaan menuju pernikahan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana azwajan wa razaqana bittaqwa wal iman hatta ja'alanallahu lana wa lakum
minal azwajina wa insyaallah ayyadkhulanallahu lana walakum fi jannatihin na'im. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa iNews dimanapun berada, para hadirin Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah guru kita tadi sudah mengajarkan tentang betapa menikah adalah salah satu ibadah yang sangat luar biasa efeknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul apa tidak? Orang yang menikah dengan tidak menikah atau belum menikah, pahalanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sedang menjalankan taat dan ibadah. Sholat 2 rakaatnya orang yang menikah itu lebih baik 70 kali lipat dibanding sholat 2 rakaatnya orang yang belum menikah atau tidak mau menikah. Kalau begitu mau nikah apa enggak? Nikah lagi apa enggak? Perjanjian yang jelas sekali, jawaban yang terang sekali bahwa kalau mau menikah harus selama mampu. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Habib kita, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa inna, karena dalam tazawwaj itu aghaddun lil basar wa ahsanu lil farj. Fa inna fiha aghaddun lil basar wa ahsanu lil farj. Maka kenapa orang yang menikah itu kok dicurigai, kok diiriin, dihasudin oleh setan? Kenapa orang yang menikah itu tidak dicintai oleh setan, alias dibenci oleh setan? Makanya tema saya adalah bagaimana kita menghadapi godaan-godaan menikah saat kita mau melangsungkan akad nikah. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa iNews dimanapun berada, coba bayangkan saat para pemirsa dan hadirin dalam proses-proses menjelang akad nikah. Banyak masalah apa enggak? Banyak kendala apa enggak? Banyak. Kenapa banyak? Karena setan tidak mau seorang hamba yang telah diberikan iman ini disempurnakan imannya dengan pernikahan. Setan ingin kalau orang mau menikah itu gagal. Kalau orang sudah menikah cerai, itu maunya setan. Nanti kalau ada suami yang ngajak cerai sama istrinya, berarti suaminya lagi menjadi setan. Kalau ada istri ngajak cerai suaminya, berarti istrinya lagi menjadi setan. Lah kalau ada suami mau kawin lagi, kalau ada suami suka kawin lagi, yang jawab bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pasti perilaku suami-suami yang tidak fair, yang asal memenuhi hasratnya, tidak mengkomunikasikan dengan baik kepada istri-istri tercintanya, asal lihat perempuan cantik lalu kawin, berarti dia kalah dengan Karena suami yang baik pasti nanya, boleh kawin lagi apa enggak Bu? Jangan jawab dulu. Itu contoh pertanyaan. Kalau istri yang solihah, pasti tujuan nikahnya abang apa? Saya kepingin menyantuni janda-janda yang umur 70 tahun. Kira-kira jawabannya Ibu mau apa enggak? Boleh. Maka jangan duluan dijawab enggak. Kalau cari yang gadis baru enggak. Karena pasti Ibu ditinggal pergi. Tapi kalau ada janda-janda tua yang harus dikasihani, kita nikahi meskipun tidak kita kumpuli. Iya Pak? Bapak-bapak nggak bisa bayangkan. Karena nggak ada bayangan menikahi yang lebih tua, apalagi tua sampai janda-janda yang sudah sepuh. Inilah perilaku setan. La'aqudanna lahum.
la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Janji setan, qala fa bima aghwaytani, karena engkau sudah menghukumku ya Allah, kata setan. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka niscaya aku akan gelincirkan kalian dari jalan yang lurus. Betul apa enggak? Kalau pacaran pinginnya ngapain? Pinginnya ngapain? Maksiat. Betul apa enggak? Hati-hati putra putri Bapak Ibu sekalian. Kalau lagi pacaran kepinginnya itu sesegera mungkin seolah-olah dia sudah bersuami istri. Alias berzina. Maka kalau ada anak-anak yang sudah mulai kenal pacaran, orang tua harus waspada. Kalau memang dia betul-betul cinta, panggil anaknya, panggil orang tuanya. Betulkah kamu mencintai anak saya dan siap tanggung jawab dunia akhirat? Kalau jawabnya betul, akadkan sekarang juga. Daripada nanggung dosa. Tapi kalau dibiarkan, biar kuliah dulu, biar lulus dulu sekolahnya. Akhirnya dia pacaran. Kalau di rumah kelihatannya alim, kelihatannya diem. Tapi giliran sudah keluar rumah, geraya-geraya. Geraya-geraya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang tua yang baik kalau melihat anak-anaknya sudah cukup umur, segera. Inilah sunnah Rasul. Maka Rasul tadi bilang, kalau seorang pemuda sudah mampu, menikahlah. Karena dengan menikah, aghaddun lil basar, mampu menjaga pandangan matanya, wa ahsanu lil farj, dan akan mampu menjaga farjinya. Mohon maaf, kemaluannya. Karena apa? Sudah ada penyalurannya. Tapi kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik. Ini penting untuk diketahui oleh para orang tua yang sudah punya anak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa iNews dimanapun berada, maka seorang yang sudah mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan, karena ini adalah penyempurna agama, siap-siaplah dengan godaan-godaan itu. Umumnya, ini yang saya alami dulu ketika mau menikah yang pertama, ya. Dulu saya ketika mau menikah ada keraguan dalam hati. Betul apa enggak? Ketika mau menikah, bayangkan masa-masa muda, para hadirin Bapak Ibu sekalian dan pemirsa iNews. Ada keraguan muncul yang dihembuskan oleh syaitan. Apakah betul saya siap menikah saat ini? Apakah betul ini pasangan terbaik saya? Apakah betul dia bertanggung jawab kepada saya? Muncul gak pertanyaan seperti itu? Muncul Pak. Itu setan. Karena apa? Karena dia ingin mulai mengoyak keyakinan yang telah ditetapkan untuk masuk ke jenjang pernikahan. Maka ketika ada keraguan-keraguan saat akad sudah ditetapkan, buang dengan kita memperbanyak membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca doanya Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wassalamata fid dini wad dunya wal akhirah. Karena kita tidak mampu menghadapi godaan syaitan yang memang dia diciptakan untuk selalu menggoda manusia dari pertama kali diciptakan hingga hari kiamat, dan tugasnya satu, hanya untuk menggelincirkan manusia. Maka kalau ibu-ibu sudah menghitbahkan putranya, menghitbahkan putrinya dengan calon pendampingnya, ketika menjelang akad nikah mesti mungkin ada sedikit beda pandangan soal tempat nikahnya di mana, cateringnya seperti apa. Kadang kalau tidak sabar, orang tua ini bisa berantem antara satu besan dengan besan yang lain. Betul apa enggak? Itulah setan. Dia hadir kalau berhasil untuk mempengaruhi pasangannya, cukup pasangannya dibikin ragu hatinya. Tiba-tiba perempuannya terlihat nampak cantik sehingga kumbang-kumbang datang berhamburan. Masya Allah. Ceweknya dibikin hatinya merasa cantik, banyak cowok yang datang ragu dengan pilihannya. Kok calon saya pas-pasan? Setan. Tapi kalau dua mempelai sudah
mantap, tidak tergoyahkan, orang tuanya digoda. Mulai dari soal persiapan nikah yang remeh-temeh kadang, sampai persoalan paling besar, misalnya nanti kalau kamu nikah sama si A, si B, anakmu ini bisa dihidupin apa enggak? Berpikir soal kekayaan. Padahal Allah berjanji kalau orang sudah menikah, yughnihumullah, Allah yang akan mengkayakan. Makanya kalau ada orang yang mau menikah, lalu kemudian gagal di tengah jalan gara-gara tergoda setan, ini tandanya orang yang sudah kalah dengan setan. Nah, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari godaan-godaan pernikahan sebelum akad itu dikumandangkan adalah godaan-godaan was-was dalam hati. Maka orang tua, para calon mempelai dimanapun berada, para pemirsa iNews, mantapkan kalau kalian sudah memiliki tekad menikah untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah mantap, pasrahkan sama Allah. Jangan sekali-kali ragu. Dan orang tua jangan pernah melihat calon suami, anak bapak ibu sekalian, anak para pemirsa hanya dari kekayaannya. Allah yang memberikan kekayaan dan Allah yang mencabut. Kalau sudah mantap imannya, mantap akhlaknya, lanjutkan. Soal kaya dan miskin itu urusannya Allah. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikailah perempuan itu karena 4 perkara. Pertama apa? Li jamaliha, walidiniha, walinasabiha. Yang pertama cari, memang harus cantik dulu. Karena cantik itu akan membawa kita abadi. Tetapi lebih dari itu, lihat agama, lihat akhlak. Kalau akhlaknya sudah bagus, agamanya bagus, wajahnya cantik, indah apa enggak Pak? Kerasan apa enggak di rumah Pak? Ibu-ibu juga demikian, cari mantu jangan asal kayanya saja. Lihat akhlaknya. Kalau kayanya bagus, gantengnya luar biasa, tapi tukang kawin, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Na'udzubillahimin. Maka kalau sudah mantap, lanjutkan sambil berpasrah kepada Allah. Selebihnya apa? Berdoa kepada Allah, memperbanyak membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita selalu berhusnudzon. Berhusnudzon kepada siapa? Pertama kepada Allah. Yang kedua kepada calon keluarga besar kita. Keluarga perempuan husnudzon kepada calon suami dan keluarga suami. Keluarga suami berhusnudzon kepada calon istri dan keluarga istri. Insya Allah kalau kita sudah mampu menjaga itu, seberat apapun godaan syaitan akan bisa kita hadapi. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, ini adalah tips untuk orang-orang yang akan menikah. Tips yang harus disiapkan adalah niatkan betul bahwa menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena kalau karena Allah, Allah akan mempermudah segala jalannya. Tapi kalau karena harta, karena jabatan, karena ganteng, pasti di tengah jalan akan dipentokkan oleh syaitan. Karena syaitan jauh lebih hebat, syaitan jauh lebih kuat dalam menjerumuskan kita dibanding diri kita sendiri. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dari setiap langkah-langkah dan godaan syaitan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, niat nikahnya karena Allah, niat berkeluarganya karena Allah, kita akan dipermudah sampai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih jazakallah khairan katsiran Ustadz Muhammad Nur Hayit dengan subtema godaan menuju pernikahan. Setan akan mengganggu dan memusuhi orang yang akan menikah. Maka dari itu bagi kita semua, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah akan menikah, semakin mantap dan berserah diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan Ustadz Nur Hayit memperoleh ganti yang lebih baik dan disegerakan menikah kembali. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tausiah kita dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile dengan subtema menikah menyempurnakan agama. Setelah jeda yang berikut ini tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Yang mulia segenap para guru, para asatidzah
yang telah menyampaikan banyak nasihat buat kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Seluruh para ibu, bapak, jamaah yang ada di Masjid Jami Hidayatul Arifin, ya Allah mohon maaf saya nggak kenal, nggak tahu ya karena emang baru ini nyaba. Dan seluruh pemirsa iNews di mana saja berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya makmuman saja melanjutkan tema tentang pernikahan, bahwa nikah itu merupakan ibadah. Jadi jangan pernah mempermainkan ibadah. Sebab tujuan untuk menikah tidak lain mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah, mawaddah, warohmah ini enggak bisa segampang kita membalikkan telapak tangan. Berumah tangga setiap kita pengen bahagia. Maka sakinah, mawaddah, warohmah bisa terbentuk lantaran karena dua, ada cinta dan kasih sayang. Ya Bu, mawaddah warohmah, cinta dan kasih sayang ini harus terus dipertahankan. Jangan cuma sekedar waktu pacaran, sayang-sayangan. Bener Bu? Lagi pacaran sama kondangan, jalan bareng, gandengan tangan, pakai baju samaan, mesra banget. Jalannya becek sampai kolokan. Hati-hati yang jalannya ecek. Udah punya anak 2-3, kadang-kadang bini minta anterin kondangan. Anterin apa bang? Kondangan, berangkat dewek. Malu kagak bisa. Pulang bini laporan kepleset, bang tadi kepleset, mata lo kotok kali. Ya Allah Bu, cinta udah mulai berubah. Kadang waktu pacaran kentut ditahan depan pacar. Udah jadi laki bini depan laki, prat pret. Ya Allah. Cinta sudah mulai berubah. Maka menikah itu salah satu penyempurna dari agama. Bahkan Rasul bilang miskinun wa miskinun rajulun laisa lahu jauzatun. Miskin seorang laki-laki yang enggak punya bini. 3 kali miskin. Kalau dia berumah tangga berarti dia mencapai orang yang kaya. Artinya apa? An-nikahu babur rizki. Nikah itu pintunya rizki. Maka orang muda nikah Pak Bu beda. Coba kalau bujangan, Masya Allah, kadang-kadang terbayang si doi. Tengah malam gak bisa tidur, miring salah, tengkurap salah. Terbayang wajahnya dia. Kadang-kadang bikin status di Facebook. Saking galaunya di malam yang sunyi sepi. Kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Ya Allah, galau. Bener Bu? Makanya nikah itu pengen menjadikan kita hidup berumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warohmah. Apa dasarnya? Tidak lain dasari dengan nilai-nilai ibadah. Istri dan suami harus doyan ngaji. Bener Bu? Kalau istri yang soleha suka ngaji, ilmunya ada, selalu dipandang indah di depan suaminya. Selalu bersolek, cakep. Ya Bu? Ini kadang-kadang bini bagaimana suami betah di rumah, dandanan kayak kucing kecebur. Rambut beriak, mana kekemben, nyari kutu mulu. Mana tor kutunya jeli-jeli. Tidur asal jadi depan TV, jadi tidur ngembrek kayak topo basah. Dilangkah-langkain bocah mulu, ya Allah. Tidurnya dong ngeringkuk aja. Kita kata sakit, makanya doyan. Makanya istri kalau sakit Pak meriang, jangan dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Istri meriang nih panas dingin, bawa ke toko emas.
Beliin 20 gram langsung gerigap bangun. Ya Allah. Istri yang tahu ilmunya luar biasa. Ini kadang-kadang nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu ilmunya. Suami lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Nah dia aja yang melek ngiat jam. Salah-salah aja. Kadang mau berangkat ngaji laki diperintah. Yaudah bang, gue ngaji dulu ya. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini bini begitu bang. Ya Allah. Nah untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah dasari dengan nilai-nilai agama. Islam sudah mengajarkan istri dan suami itu bagaikan apa? Seperti pakaian kok. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Suami cakep keren dipandang orang tergantung istrinya. Istri cakep dipandang orang tergantung suaminya. Kan ada aja orang yang ngomong, bininya siapa sono enak dilihatnya pakai kudungan biru, bajunya biru muda, pulang ngaji cium tangan sama lakinya nurut, banget hormat, adanya letuk di belakang, itu bininya RW. Tuh. RW ke bawah cakep. Tapi nggak sedikit kan orang ngomong bini siapa sono udah idem pendek, bogel lawan mulu melaki, berantem mulu melakinya, adanya letuk itu bininya RT. RT ke bawah jelek. Pak RT ya, ya Allah, maafin Pak RT, lagi kelempengan aja contohnya. Aduh, kata Pak RT gue ngimpi apa semalam? Ya Allah, kan jelas. Islam mengajarkan begitu, suami adalah pakaian buat istri, istri adalah pakaian buat suami. Kenapa diibaratkan pakaian? Pertama, pakaian berfungsi menutup aurat. Istri dan suami harus bisa menutupi aib keduanya. Yang kedua, fungsi pakaian buat kebanggaan. Saya bangga pakai baju gamis, saya bangga pakai baju koko, saya bangga pakai sarung. Kenapa? Pakaian berfungsi buat kebanggaan. Seorang istri dan suami harus jadi kebanggaan dong. Saya bangga punya istri kamu. Biarin orang bilang kamu kayak buntelan kasur. Yang penting di mataku engkau adalah Sri Kandi bagiku. Tuh. Seorang istri pun harus bangga. Biarin bang, abang biar hitam juga nggak ngapa-ngapa. Yang penting ditepak agak ngebul. Nggak apa-apa hitam-hitam, yang penting keras. Ya bu. Keras kemauannya. Tuh. Luar biasa. Maka sakinah mawaddah warahmah terbentuk lantaran apa? Dasari nilai-nilai agama. Rasul menyatakan nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah tanggamu dengan banyak membaca Quran dan mendirikan sholat. Kenapa dalam rumah tangga harus sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta dikasih. Mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun. Wa muftatahatun bitakbir. Wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta. Mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Bapak punya anak minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu di depan bapaknya begini. Bapaknya bingung motor apa peda. Mintanya nggak ngomong. Dan terangilah banyakin baca Al-Quran. Kenapa? Dengan kita membaca Al-Quran, rumah tangga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ibu yang solehah maghrib malam Jumat kebet surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suami masuk kamar dehem. Sadaqallahul azim. Istri yang paham. Kalau istri yang nggak paham kan parah bang.
Tumben-tumbenan malam Jumat baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suami masuk. Tanzilul Azizir Rahim. Wow, gak paham-paham. Kenapa? Itu nilai-nilai ibadah yang diterapkan. Maka nikah itu menyempurnakan menyempurnakan agama kita. Tadi udah dibaca oleh Habib hadisnya. Ya ma'syaros syabab, wahai segolongan anak-anak muda. Manistato amin kumul ba'ata, siapa yang mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu mampu biaya lahir batin. Kalau belum mampu jangan nikah dulu. Ya Bu, ini buat anak-anak muda terkhususnya. Kalau sudah mampu ba'ah fal yatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Nikah itu sesuatu ibadah. Jadi kalau kita udah niatin ibadah semata-mata karena Allah, sesuai kontrak kita, apapun ibadah yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti mati itu bahasa Arab. Kita kalau ngomong teman, tetangga ada yang mati, nggak ngapa-ngapa, bahasa Arab. No, tetangga kita kemarin mati, boleh. Kenapa? Bahasa Arab. Nggak ada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, nggak ada. Tuh. Iya Bu. Maka luar biasa. Kita pengen semuanya itu berumah tangga didasari nilai agama. Kalau istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, insya Allah aman. Amin. Ini kadang-kadang ngaji godaan ada banyak Bu. Jujur aja sekarang apalagi zaman modern begini. TV nonstop tiap malam. Ya Bu, maghrib anak berebut remote. Mau ngaji niat dari rumah udah keluar niat pengen ngaji. Ada aja halangan gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji. Ntar juga gede bener, manjur banget omongan. Lagi dari malam minggu udah dangdutan, nah dangdut nih rame nih. Nonton kalian kondangan, gerimis juga. Ya Allah gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter. Manjur itu kadang-kadang. Makanya orang hajatan jarang dihujanin. Emang pawangnya banyak dia. Bener Po, orang dulu kan begitu, kodok digantung. Bawang cabai ditusuk dipanggang supaya kagak hujan. Makanya kalau pengen kagak hujan hajatan, Bu, saya kasih pitua, kodok kenal kodok, ikat di pojokan tenda yang kenceng. Biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Ini benar saya kasih. Kodok ikat di pojokan tenda yang kenceng, biar teduh kayak apa nggak bakal turun. Iya kodoknya, hujannya mau. Ya Allah, maka dari itu mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini bukan lagi pengantin baru tapi pengantin lama. Ya Bu, pertahankan semua. Godaan dan ujian berumah tangga begitu luar biasa. Pasti ada slack di sana sini, kekurangan. Kenapa? Karena setiap kita harus bisa menutupi kekurangan pasangan kita. Ya Bu, ya Bu. Artinya apa? Sebagai suami adalah sebagai pangeran rumah tangga. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ketika dia berbuat dosa, maka yang dapat dosa adalah suami dapat, istri pun dapat. Tapi sebaliknya ketika suami berbuat dosa, cuma suami saja yang mendapat dosa. Beratnya seorang suami dalam rumah tangga. Ketika laki-laki sudah mengucapkan di depan penghulu, saya terima nikahnya dan kawinnya Pulana binti Pulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, seluruh malaikat mengucurkan air mata. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suaminya. Makanya jangan macem-macem Bu. Mas suami rada hormat. Cium tangan sama laki berangkat ngaji pulang ngaji. Ini kadang-kadang cium tangan paling banter lebaran doang. Laki pulang sembahyang id habis itu buruk bang, redoin saya bang. Maafin bang, nangis lebaran. Lebaran 3 hari beras habis manyun lagi.
Harusnya istri tampil, suami berangkat kerja. Papa sebelum berangkat sarapan dulu, udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya. Ya udah mama, salam. Berangkat dulu, Titi DJ Pak, hati-hati di jalan. Suaminya baras, Dedi Dores mama. Dengan diiringi doa restu. Masya Allah, doain suami berangkat. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sertakan, hostnya udah nyampe. Mudah-mudahan ibu, bapak semua, kita yang sudah menjalani rumah tangga akan terus langgeng rumah tangga kita. Allah jaga, Allah pelihara dan sampai tujuan akhir membina rumah tangga bahagia dunia dan sampai pula bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermakna untuk kita. Ada 3 hal bahwa ketika kita menginginkan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, maka harus diiringi dengan mawaddah dan rahmah. Insya Allah keluarga kita senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih akan kembali di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia. Tema besar kita adalah mengenai pernikahan dan guru-guru kita tadi. Yang pertama ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Ustadz Muhammad Nur Hayyi dan Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile sudah menjelaskan banyak hal tentang seluk-beluk pernikahan dan apa-apa saja yang bisa menghambat pernikahan dan bagaimana kita seharusnya sebagai muslim dan muslimah memantapkan diri untuk memelihara pernikahan kita. Mudah-mudahan apa yang mereka bertiga sampaikan bisa membawa bekas yang positif untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Ananda Kaila yang sudah membersamai kita hingga acara usai. Dan hadirin dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup majelis mulia ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kami di @cahaya_inews dan juga Instagram di @cahayahati_inews. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kita berdoa mudah-mudahan acara ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya mujibas sa'ilin wa ya qadiyal hajat. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh hari ini ke hadapan-Mu untuk menunjukkan kelemahan diri kami ya Allah. Dosa-dosa yang setiap saat dan waktu kami tumpuk. Kami memohon kepada-Mu untuk mengampuni segala salah dan dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon kepada-Mu untuk menghilangkan segala kekhilafan kami yang disengaja ataupun tidak ya Allah. Karena Engkaulah yang mengampuni dan maha pengampun atas segala salah dan dosa seorang hamba. Ya Allah ya Tuhan kami ingin setiap pernikahan yang sudah kami jalin membawa keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Setiap niat baik untuk mengikuti sunnah Rasul-Mu Kau mudahkan ya Allah. Sehingga apa yang kami peroleh dalam taklim hari ini memberikan bekas yang luar biasa dalam hidup kami. Hidup yang Kau ridhoi, hidup yang Kau bimbing hingga akhir hayat kami nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang senantiasa memberikan kebahagiaan dalam setiap langkah-langkah yang kami ambil ya Allah. Keluarga yang senantiasa mampu membimbing putra-putri kami dan keturunan kami menjadi yang soleh, solehah ya Allah. Keluarga yang senantiasa dirindukan oleh surga-Mu ya Allah.
sebagaimana yang telah kau janjikan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga yang senantiasa menjaga dirinya, menjaga putra-putrinya, suami dan istrinya dari siksa api neraka, karena kami semua mampu kau berikan taufik dan hidayahmu untuk menjalankan semua perintahmu dan menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, saat putra-putri kami mau menikah, bimbing mereka semua dalam jalan-Mu ya Allah. Jauhkan dari segala macam godaan syaitan yang senantiasa ingin mencerai berikan kami ya Allah. Karena ketika akad sudah dikumandangkan, sesungguhnya langit itu bergetar ya Allah. Langit bergetar karena doanya para malaikat, karena tasbihnya para malaikat, karena doanya orang-orang yang ada di atas muka bumi ini, sekaligus ucapan selamat mereka ya Allah. Maka berikanlah kepada seluruh makhluk-Mu untuk mendoakan kami dalam setiap ikhtiar kami, dalam setiap usaha kami melangsungkan akad nikah dan pernikahan itu senantiasa berada dalam bimbingan dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, dan orang-orang yang senantiasa menjadikan hidup kami dalam ketaatan dan ibadah kepada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Qul ud'ullaha قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق الله العظيم. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal